Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat numerasi, senang sekali bisa menyapa sahabat numerasi dimanapun berada dalam siniar bincang numerasi, tempat kita ngobrol santai seputar numerasi dalam kehidupan sehari-hari bersama saya Rohmi Nurwiyati. Acara ini hadir sebagai ruang diskusi, berbagi inspirasi dan membangun semangat bersama untuk meningkatkan kemampuan numerasi anak-anak di Indonesia. Sahabat numerasi, matematika dan numerasi adalah hal yang sangat berkaitan, namun keduanya tidak sama. Numerasi adalah kemampuan menggunakan angka dan konsep pengetahuan matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih dari itu, numerasi adalah kemampuan untuk memahami dan menalar angka dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan numerasi yang baik bukan perkara pintar hitung-hitungan, tetapi lebih kepada berpikir logis dan kritis dalam kehidupan sehari-hari. Mahir numerasi, majukan negeri. Sahabat numerasi, siniar bincang numerasi selalu hadir untuk mengulas aktivitas inspiratif dari para tamu numerasi di seluruh penjuru negeri. Pada episode kali ini kita kedatangan tamu dari Kalimantan Barat, tepatnya dari SD Negeri 10 Toho Mempawah, Ibu Kristina Wahyu Cahyani. Halo Ibu Kristina. Halo Ibu Rohmi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Gimana Ibu? Kabarnya baik? Sehat, luar biasa Ibu. Ya, apa aktivitas akhir-akhir ini Bu? Kesibukannya apa? Ya, akhir-akhir ini sedang persiapkan pembelajaran untuk di tahun ajaran baru ini Bu. Baik, tahun ajaran baru sibuk dengan MPLS ya Bu ya? Betul Bu. Ya. Sahabat numerasi, tantangan utama dalam menerapkan pembelajaran numerasi adalah terkait konteks yang sangat krusial untuk menjembatani antara konsep matematika dengan realitas kehidupan sehari-hari. Nah, kalau biasanya kita bicara numerasi terkait angka dan hitung-hitungan, kali ini kita akan membahas numerasi dikaitkan dengan pembelajaran bangun datar. Ibu Kristina menggunakan media permainan Tangram untuk mengeksplorasi dan memahami bangun datar. Dengan topik, yuk main Tangram, mengeksplorasi bentuk dan mengasah logika. Apa saja aktivitas inspiratif yang ada di dalamnya? Yuk kita sama-sama mendengar dari tamu numerasi kita. Baik Ibu Kristina, tentu ide inspiratif ini tidak muncul begitu saja ya. Boleh diceritakan Bu, bagaimana awalnya inspirasi ini muncul? Baik Ibu Rohmi, terima kasih. Inspirasi utama di balik permainan Tangram ini melibatkan bangun datar dari teka-teki visual kuno dan kebutuhan untuk melatih spasial serta kreativitas anak. Tangram ini diyakini berasal dari Tiongkok kuno ya Bu ya. Jadi bentuk awalnya itu bisa berbeda-beda, tetapi ide dasarnya untuk menyusun berbagai bentuk dari sejumlah potongan geometris sederhana ini telah ada selama berabad-abad nih ternyata Bu. Dan ini adalah cara tradisional untuk menghibur dan mengasah otak. Tangram ini melibatkan pemahaman dan manipulasi bentuk-bentuk geometris dasar seperti di sini ada bangun segitiga, kemudian persegi, kemudian jajar genjang. Nah, di sini bangun-bangun ini dibuat menggunakan beberapa bentuk. Kita bisa membentuk berbagai, misalnya bentuk hewan begitu. Nah, inspirasi di balik permainan Tangram ini untuk menciptakan sebuah teka-teki visual begitu Bu, yang menarik, menantang, mendidik, dan mendorong kreativitas anak dengan menggunakan bentuk-bentuk geometri dasar seperti ini. Jadi warisan budaya dan kebutuhan untuk mengembangkan pemikiran spasial ini juga menjadi pendorong utama di balik popularitasnya yang bertahan hingga kini. Begitu, Bu. Wah, menarik sekali ya Bu, bahwa permainan Tangram ini ternyata berasal dari warisan budaya kuno yang sudah berabad-abad lamanya gitu dari negeri Tiongkok, di mana itu menunjukkan bahwa masyarakat kuno pun sudah memahami pentingnya untuk melatih otak melalui media visual dan bentuk begitu. Dalam konteks pembelajaran saat ini,
Tangram ini tidak hanya berfungsi sebagai permainan, tetapi juga sebagai alat pedagogi yang kuat, yang dapat mempertemukan konsep matematika sebagai bangun datar dengan aktivitas yang mendorong permainan kreatif sederhana tetapi sangat mendalam gitu ya Bu ya. Baik, Ibu Christina, dalam permainan Tangram ini anak-anak belajar sambil bermain. Tapi secara lebih mendalam, bagaimana Ibu dapat mengintegrasikan untuk unsur numerasi ini dalam setiap aktivitasnya? Baik, Ibu. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa jumlah potongan itu ada 7 bangun datar, ya. Jadi ini kita belajar tentang konsep bilangan yang menyatakan jumlah. Yang kedua, meskipun fokus utamanya adalah visual, kita secara tidak langsung itu berinteraksi dengan sifat-sifat numerik bentuk. Misalnya, jumlah sisi dan sudutnya. Misalnya mengidentifikasi segitiga, ada 3 sisi, 3 sudut, begitu juga persegi dan juga jajar genjang. Yang kedua, misalnya perbandingan ukuran. Membandingkan ukuran berbagai segitiga, misalnya ada segitiga yang lebih kecil, lebih besar, atau sama besar. Kemudian ada belajar tentang pecahan, ya. Murid secara intuitif itu memahami bahwa ketujuh potongan tersebut itu membentuk satu kesatuan. Yang tadi sudah saya tunjukkan itu adalah bangun persegi. Nah, setiap potongan itu mewakili sebagian dari keseluruhan data. Kemudian, selanjutnya beberapa instruksi atau tantangan dalam Tangram ini bisa saja melibatkan urutan, langkah, atau pola tertentu. Misalnya, siswa perlu memahami urutan dan jumlah langkah yang diperlukan untuk membuat suatu bentuk tertentu. Nah, dalam pengembangan proyek lebih lanjut, numerasi ini dapat diintegrasikan lebih dalam mengukur panjang sisi, misalnya menghitung luas, perbandingan rasio, bahkan juga kita bisa menganalisis kombinasi bangun datar yang digunakan. Begitu Bu Rohmi. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Jadi meskipun alat permainan ini terlihat sederhana, ternyata sangat kaya akan unsur-unsur numerasi di dalamnya. Kita anak-anak bisa belajar mengenal jumlah potongan, membandingkan ukuran segitiga, bahkan tanpa disadari anak-anak ini juga belajar konsep bilangan, bentuk pecahan, hingga pola juga ya Bu ya. Jadi inilah mungkin kita sebut dengan kekuatan Tangram karena belajar numerasi melalui permainan yang menyenangkan gitu ya Bu ya. Selanjutnya, apa tantangan yang paling nyata yang Ibu hadapi saat membawa konsep numerasi ini dalam dunia nyata anak-anak, dan menurut Ibu strategi apa yang efektif untuk mengatasinya? Nah, permainan Tangram bangun datar ini meskipun tidak secara langsung mengajarkan numerasi dalam arti operasi hitung begitu ya Bu, dapat menjadi jembatan efektif untuk mengatasi kendala-kendala dalam memahami angka dan konsep matematika secara umum. Nah, dengan mengurangi kecemasan, membangun pemahaman konsep dasar melalui visualisasi dan manipulasi, menunjukkan relevansi melalui kreasi bentuk yang menarik, menawarkan metode pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, serta mengakomodasi berbagai gaya belajar. Nah, Tangram ini dapat menciptakan pengalaman belajar matematika yang lebih positif dan bermakna bagi siswa dan juga orang awam gitu. Nah, ini dapat menjadi langkah awal yang penting untuk membangun fondasi yang lebih kuat dalam pemahaman angka dan juga konsep matematika yang lebih kompleks. Ya, setuju sekali Bu. Meskipun Tangram tidak langsung ngajari hitung-hitungan ya, justru disitulah dia kekuatannya bahwa Tangram dapat menjadi pintu masuk yang ramah ke dunia matematika. Selama ini matematika yang mungkin dianggap horor oleh anak-anak, makin menyenangkan ketika menggunakan media permainan yang menyenangkan gitu ya. Jadi Tangram ini bisa membuat belajar menjadi menyenangkan dan visualisasinya itu terasa nyata gitu ya Bu ya. Pendek kata mungkin Tangram itu kayak akan manfaat sederhana bentuknya tapi luar biasa manfaatnya ya Bu. Iya Bu, betul sekali. Nah, selanjutnya Ibu Christina boleh diceritakan nggak momen atau respon anak-anak yang
menunjukkan bahwa program ini tuh benar-benar berdampak gitu. Kira-kira apa yang membuat Ibu Christina akhirnya bilang bahwa wah ternyata ini berhasil ya setelah program ini dijalankan gitu. Kira-kira perubahan apa yang paling signifikan dan berkesan menurut Ibu Christina? Iya, Bu. Perubahan yang paling terlihat setelah program permainan Tangram ini dijalankan itu yang pertama adanya peningkatan keterlibatan dan minat terhadap geometri dan pemecahan masalah secara visual. Yang kedua itu adanya peningkatan kemampuan spasial dan pemecahan masalah visual, serta meningkatnya rasa percaya diri anak dalam kemampuan visual dan juga pemecahan masalah begitu. Itu terlihat dari hasil karya yang dibuat anak itu beragam dari Tangram yang hanya satu bentuk persegi tersebut. Wah, keren sekali. Artinya bukan cuma pengetahuan yang bertambah, tetapi juga kepercayaan diri anak ikut tumbuh ya Bu dengan media permainan ini. Artinya peningkatan dan keterlibatan dalam geometri serta pemecahan masalah visual itu adalah sebuah sinyal yang kuat bahwa pembelajaran di kelas itu benar-benar hidup gitu ya Bu. Dan yang paling menarik, anak jadi lebih percaya diri untuk menggunakan kemampuan mereka. Oke, Ibu Christina, kalau ada sahabat numerasi yang ingin untuk mencoba aktivitas ini, kira-kira apa saran dari Ibu Christina agar sahabat numerasi bisa memulai aktivitas ini? Ya, baik Ibu Rohmi dan sahabat numerasi, ada beberapa langkah nih yang bisa kita lakukan untuk membuat proyek Tangram Bangun Datar ini. Yang pertama, gunakan materi yang ada. Jadi, kita bisa menggunakan barang-barang yang sudah ada tanpa harus membeli bahan-bahan yang mahal. Kuncinya adalah memanfaatkan apa yang sudah ada di sekitar kita. Misalnya, pilih bahan dari kardus bekas atau karton yang tebal. Kemudian, siapkan alat yang sederhana dari penggaris, kemudian pensil atau pulpen, dan juga alat potong, misalnya gunting atau cutter. Kemudian, ikuti pola pemotongan sederhana. Jadi, bisa digunakan dengan untuk menggambar Tangram seperti ini. Bisa ukurannya 16 kali 16 atau 20 kali 20 cm. Nah, setelah digambar, kemudian dan dipotong, kita bisa memulai dengan tantangan yang sederhana terlebih dahulu. Jadi, yang pertama kita bisa menyusun kembali bentuk seperti ini. Jadi, bentuknya persegi seperti ini. Setelah itu, kalau kita sudah mahir, kemudian kita bisa menantang ya diri sendiri dengan bentuk yang lebih rumit ya. Misalnya dari bentuk-bentuk hewan seperti di sini. Ada kucing, ada kelinci, dan berbagai macam bentuk lainnya yang tentunya lebih menantang dan seru ya. Nah, yang terakhir kita bisa memanfaatkan sumber daya online dan aplikasi nih Bu Rohmi. Jadi ternyata bukan hanya bangun datar secara manual saja seperti ini, kita bisa gunakan website atau sumber secara online ya. Misalnya situs seperti www.tangram-online.com. Gitu Bu Rohmi. Luar biasa ya Bu, sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan aktivitas ini. Mulai dari materi yang ada di sekitar, sahabat numerasi tidak perlu takut mulai dari yang kecil. Justru tantangan yang sederhana itu bisa untuk memicu rasa penasaran anak-anak gitu. Banyak sumber belajar online yang bisa didapatkan oleh sahabat numerasi yang bisa membantu untuk memperkaya aktivitas. Intinya adalah untuk membuat suasana belajar menjadi lebih fleksibel, menyenangkan, dan tetap bermakna. Semoga praktik baik ini dapat menginspirasi sahabat numerasi dimanapun berada dan memberikan pembelajaran bermakna yang menguatkan numerasi. Terima kasih Bu Christina atas waktu dan inspirasinya. Sehat dan sukses selalu ya Bu ya. Terima kasih Bu Rohmi, begitu juga Bu Rohmi. Baik. Sahabat numerasi, siapa sangka dari potongan-potongan sederhana dalam Tangram bisa membuka ruang belajar yang kreatif, menyenangkan, dan penuh makna. Bukan cuma mengenal bentuk,
tapi juga melatih logika, pemecahan masalah, dan bahkan kepercayaan diri anak. Tangram bukan sekedar permainan, tapi juga jembatan menuju pemahaman numerasi yang lebih dalam. Tangram mengingatkan kita bahwa pembelajaran numerasi tidak harus rumit. Dengan pendekatan visual dan eksploratif, anak bisa memahami konsep-konsep penting sambil bermain dan berpikir. Mari terus kita hidupkan pembelajaran numerasi yang menyenangkan, kontekstual, dan relevan dengan zaman, karena anak-anak kita layak untuk mendapatkannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam Siniar Bincang Numerasi. Jangan lupa untuk ikuti, sukai, dan tambahkan komen untuk tema apa yang sahabat numerasi ingin dengarkan pada episode-episode selanjutnya. Mahir numerasi, majukan negeri. Saya Rohmi Nurwiyati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.